Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar? Saya kenalkan di sebelah kiri saya ini agen paling baik hati dan yang paling ganteng se-Indonesia. Mas Agi, apa kabar? Baik-baik Pak. Ya, siapa dulu? Nah. Makasih Pak Ya. kesempatannya. Ya, Mas Agi ini adalah agen dari Taisei Marukawa, juga Ali Sesa, dan juga Jonathan Kantilana. Ya, 3 pemain andalan PSIS Semarang, semuanya dari Mas Agi. Ya, terima kasih dulu sama Mas Agi ini. Makasih juga. Oke, Mas Agi Mungkin kemarin nonton PSIS Semarang. nonton. Iya, rasanya nonton yang jadi diri. Kayak yang sekarang top sampai bawa warga tuh saya Pak. Nah, Jadi oh, istri, atmosfer- anak ikut? Iya, istri anak ikut. Jadi atmosfernya ini top. Jadi mungkin sampai itu habis itu di sosmed juga rame banyak pada salut gitu dari klub musuhnya kemarin Bayangkara salut sama supporter Semarang, terus dari Indonesia, dari panitia juga banyak yang bilang salut semua karena Iya. supporternya ambience-nya bagus, Iya. stadionnya baru, supporternya juga sopan, gak resek, gak kayak kota lain gitu. Ya. Tidak ada masalah, Iya. aman Aman gitu. Istri, anak nonton aman nggak? Aman. Nggak ada terganggu rokok atau apa nggak ada kan ya? Gak ada karena saya duduk dekat Pak YS jadi Iya, ya udah. Terus Mas Hadi di sini kemarin udah ke Jatidiri, Iya. sudah lihat langsung. menang lagi Pak ya, alhamdulillah. Menarik ya? Iya, menang lagi. Iya. Alhamdulillah. Cara mainnya gimana menurut jenengan PSIS sekarang itu? Sudah lebih Lebih baik. Lebih baik. Dari taktikal lebih baik. Kualitas pemain lebih baik dari tahun lalu. Tahun lalu Iya. kan sempat bagus terus turun. nggak stabil. Brutal gratul akhirnya mainnya. Semoga tahun ini nggak brutal gratul, terus Terus, gas ya. terus. Jangan cuma awal. Cuman kalau secara main dan materinya udah bagus sih. Bagus ya. Bagus kayak. Nggak tahu dari Terutama pemain asingnya bagus-bagus pertama ya. pemain asing, Siapa dulu agennya ini? pemain lokalnya juga. Ya gitu sih Pak. Cuman ada PR dikit aja yang nanti di perbaiki berapa sektor aja udah Iya. sempurna. Ya, jadi kan targetnya besok mau AFC kan, Ya. Jadi PSIS. PSIS itu target kita jangka panjang. Memang setelah kita kembali ke rumah Jatidiri, kita target sudah untuk mengejar klub profesional. Iya. Ya tentu saja pertama kita kejar dulu lisensinya. Setelah dapat lisensinya, sambil jalan kita kejar kuotanya. Iya. Kuotanya AFC itu berarti kan juara atau nomor 2 ya Ya, kan, atau ya. juara Piala Indonesia. Indonesia, Ya ya. bismillah lah salah satu Bisa, nanti bisa ke sana. Amin. Ke sana. Dan AFC ini kita nggak mau kalau sudah terjun ke sana nanti kita dianggap nggak siap. Oh iya, betul. Ya, makanya kita untuk menuju ke sana kita akan memperkuat semua lini. Nomor ini. Ya, baik manajemennya, lalu pemainnya, lalu pelatihnya, infrastrukturnya, semuanya harus profesional. Ya. Jadi tahun depan kalau AFC udah siap ya Pak? Insya Allah PSIS sudah siap. Ya. Nanti lawan tim luar negeri. Sudah siap dong, PSIS kurang apa? Stadion utama sudah Ya, punya, ya. stadion development sudah punya, Ya. berikut infrastrukturnya. Ya, ini juga bisa training ya ini. Ya, di Citarum itu. Ya. Mes, kita punya infrastruktur lain, kita sudah lengkap. Ya. Ya, ini saatnya memang kita kejar AFC. Dukung terus. Dulu berarti nanti PSIS harus disuplai pemain-pemain yang Mantap. sekelas AFC. Ya, betul. Itu minimal kita kalau terus nanti ikut champion misal Wis. ketemu Suwon Samsung ngono piye aja.
Iya, iya. Masa kita mau pakai nggak pakai Samsung ya berat nanti. Iya. Ya, kalaupun kalah jangan malu-maluin lah ya. Jangan malu-maluin. Iya. Iya. Dapat lagi pula kalau AFC sama Champions League itu duitnya banyak Pak. Oh banyak ya. Dapat hadiah. Jadi selain dari tiket dari tiket kita Ya. sponsor sama dari mereka nggak ngasih misalnya kalau away ke Ya. luar negeri dikasih tiket travel compensation namanya. Oh. Itu selain itu dapat prize money kayak di Eropa. Oh. Jadi kalau menang itu dapatnya saya kalau nggak salah Ya. kalau grup stage itu satu kali menang itu 100.000 USD atau berapa? Wah, Kan lumayan. 1,5 miliar. Ya, lumayan sekali main loh, sekali menang loh. Itu kalah menang dapat Menang toh. Oh menang toh. Kalau Iya. kalah? Nggak dapat toh, cuma dapat travel akomodasi. Itu jadi semacam kayak match fee ya, bonus Iya, ya, betul. match fee ya. Match fee, betul. Oh. Terus juga dapat kalau nggak salah. Pokoknya yang nggak dapat kalah. Wah, lumayan ya. Lumayan toh, Pak. Lumayan. Oke, makanya yang ikut AFC itu sebenarnya. Iya. Berarti harusnya kejar kita ke sana. Makanya 100.000 Pak, belum menonton, belum Heeh. TV kan tetap ada lagi. Belum tadi itu tiket. Wah, banyak Pak. Bisa. Banget ya. Iya. Udah gitu manajemennya sama ofisialnya bisa jalan-jalan ke luar negeri juga katanya ya. Iya. Bisa ya. Travel expense ya. Itu AFC. Heeh. Champions League lebih tinggi lagi Oh. bonus menangnya. Cuma kan Champions League memang susah kalau buat Indonesia. Ya. Masih buat pasti sangat susah gitu. Levelnya masih sangat susah. Gitu. Ya. Kita sampai playoff aja udah. Habis itu biasanya langsung. Karena kalau dari Champions League playoff gugur ke AFC. Oh gitu. Ya. Itu champion dulu. yang nomor 1. Playoff tuh yang playoff gitu loh Pak. Ya. Kalah nih sama Australia biasanya Ya, langsung. ya, berat ya. Ya, langsung berat lah. Berat ya, Pak. Terus bisa kalah langsung ke AFC group stage langsung. Nah, Tapi kalau menang, misal menang sama Australia, langsung masuk group stage Champions League wah top-topan namanya. Top-top. Klub Jepang, klub Korea, klub Cina, klub wah amin ya. Australia. Kalau bisa. Iya. JDT aja di Champions League gak bisa Pernah. bersaing. Jadi dia belum pernah. Tiap musim, Oh. tiap musim, main Champions League tapi nggak ya susah lah. Klub Thailand, top Thailand yang juara corone kayak di sini kayak Bali gitu yang kemarin juara. Juru kunci pong-pongan Pak di Champions League. Bantai terus nggak pernah menang Champions League. Tapi kan tetap ya duitnya banyak makanya cari pemain yang kalau yang tim Champions League ya asingnya itu semusim rata-rata $1 juta. Tapi Champions League loh Pak. Mantap ya. Iya. Itu buat AFC aja, dia siapin untuk AFC-nya. Champions League. Oh. Kalau AFC ya nggak- Championnya aja ya. Iya, Kalau AFC Mbak di bawahnya memang ya. Banyak. Kayak kalau di sana Euro. Champions League sama Euro kan di sana. Iya. Champions League sama AFC kan sama sebenarnya gitu. Jadi kalau klub Indonesia di AFC aja masih kayak gitu apalagi di Champions League. Masih jauh ya itu. Aduh, Masih jauh ya Mas iya, ya. masih jauh. Dulu Tapi- terakhir PSIS, Persik, Persipura. Saya ingat saya dulu yang main di Champions League. Yang Persik Kediri pernah menang sama orang Australia, klub Australia. Sydney pernah menang Pak. 2-1 zamannya Christian Gonzalez ya. Iya. Nah, zaman itu. Top memang. Top, zaman dulu. Saya bisa jegal jadi PSIS tok. Ya, yang PSIS kalah itu. Iya, masa ini PSIS kalah. Iya. Terus butuh, terus degradasi. Aduh, susah. Itu. Jadi semoga bisa lah. Minimal AFC dulu, TIC gitu, TIC. Iya. Pokoknya AFC dulu targetnya. Kalau misalnya PSIS masuk AFC Pak, itu jangankan pemain asing, pemain timnas pun banyak yang mau Banyak mau datang. Datang. Mas, jadi membuat PSIS jadi lebih menarik lagi. Iya, lebih menarik, magnet buat pemain timnas, jadi pemain asing juga yang bagus-bagus. Pemain AFC mau dibayar lebih kecil pun mungkin Mau, karena dia ngejar AFC-nya itu Iya, tadi. reputasi tuh Pak. Kan Oh. kalau pemain Indonesia main di AFC, mungkin pemain PSIS ini banyak langsung yang dipanggil timnas. Waduh, Iya toh Pak. larang-larang tau hari ini. Itu dia. Itu dia. Oh berarti kalau AFC itu memang langsung manfaatnya langsung banyak ya, multi dimensi ya. Banyak Pak. Sponsor juga banyak. Ya, untuk klubnya, untuk pemainnya, untuk negara, itu komplit Iya. semuanya ya. Betul. Oke. Ya Mas Hadi. Mas Hadi kan Iya. akhirnya saya Iya. Kawan. Iya, salah satunya ya.
sebelum Mas Agi itu di Marukawa itu kan sebelumnya banyak sekali pemain-pemain yang di Indonesia. Apa mulanya Mas Agi kok bisa tertarik jadi agen ini ceritanya Vi? Wah tuh panjang itu Pak, Panjang? Ya. Yo dipendek ke. Apa kecelakaan? Kecelakaan? Iya, nggak sengaja Pak. Ya. Saya akademisi kok. Akademisi berarti dosen tadinya? Bukan, maksudnya akademisi itu apa ya, orang biasa lah, kantoran, kuliah sampai S2, udah biasa aja gitu. Iya, ngejar karir di kantor karir kantor. Bisnis biasa aja, gak ada yang berhasil gitu ya, belum berhasil. Terus habis itu ya nggak sengaja tiba-tiba, ya dulu saya suka bola tapi nggak yang kayak sekarang gitu, nggak paham gitu, suka bola toh. Lagi Indonesia saya nggak begitu tahu bola Indonesia. Nah terus intinya tuh saya kenal sama orang luar lewat jalur dulu ikut organisasi gitu, terus dari itu dikenalin ke jaringan di sana di Eropa. Ya terus ada scouting talentnya di sana. Saya nggak tahu apa, diajarin dikit-dikit, dikenalin sama orang di Indonesia, orang asing yang ada di Indonesia. Dikenalin sama itu, nyambung. Saya ketemu sama beberapa pelatih di Indonesia. Udah akhirnya saya dapat kayak contohnya dapat sponsorship gitu loh di agen penyiaran api. Jujur tolong dibantu, ya wis dikasih kesempatan, coba dikasih. Terus ada seorang yang kasih kesempatan waktu itu, kasih. Terus ada pemain masuk, ya udah situ alhamdulillah ya pemainnya waktu itu lumayan lah, top tier. Top ya. Udah. Habis itu ya udah baru PSIS mah terakhir. Kotanya sendiri. Tapi terlepas dari itu semua, berarti yang paling penting karena tadi Mas Agi cerita, itu Mas Agi bisa bahasa Inggris lancar dulu berarti. Iya, itu. Ya, itu yang utama. Nah, itu teman-teman semuanya yang senengane supporteran ya, walaupun seneng comjang tetap kudu bisa bahasa Inggris. Itu utama. Dia bisa jadi agen, ya, bisa ketemu pemain-pemain hebat, ya. Nanti ketemu pacar, bule, betul. Ke Thailand ya, Filipina, ayo. Ini jomblo, ini kono kayu. betul, setuju. Oke, minimal itu bahasa Inggris. Ya, terus kalau nonton PSIS bisa sama Pak Yoyo duduknya. Jadi agen. Oke, aku tanya lagi ya. Ini rojok sensitif. Mas Agi kan saya sudah digabung PSIS Semarang. Ya sudah kira-kira 3 bulan lah ya, 4 bulan ini. Kesan-kesannya apa dari saya itu di Semarang itu? Kayak apa gitu? Apa mungkin apa? Akeh nyamuke, apa gitu. Kalau di kotanya dia nyaman, dia merasa kayak di rumah. Dia nyaman. Merasa kayak di rumah karena di Jepang itu, kecuali Tokyo, kotanya dia kan Hiroshima. Hiroshima ya, jauh 6 jam dari Tokyo. 6 jam dari Tokyo. 6 jam tuh naik Shinkansen loh. Kereta cepat itu. Jadi kalau mobilan ya mungkin Jakarta Surabaya lah. Jakarta Surabaya. Gitu. Jadi itu kotanya kayak Semarang, persis kayak Semarang katanya. Persis, jadi penduduknya nggak begitu rame, macet jarang, terus nggak begitu panas juga, ya, terus orang-orangnya juga baik-baik, jadi nggak yang suka nyampuri urusan gitu. Gitu, itu penting ya, aku mau penting. Ojo tuh gibah, loh. Ya, ojo nyampuri urusan ya, mau ojo tuh gibah, dan Marukawa kerasan. Ya. Terus kan makanannya gimana? Makanannya top. Cocok juga dia. Cocok. Terus alhamdulillah. Terus dia kalau pergi kemana gitu, nggak begitu kayak artis itu Pak. Gitu ya. Dia di foto-fotoin. Cuma foto tapi dia masih punya privasi kan di sini ya. Iya, nggak begitu gila gitu. Ora dombanya ibaratnya dombanya. Iya, jadi slow gitu loh Pak. Jadi slow ya. Cah Semarang itu slow berarti alhamdulillah. Itu kotanya, kalau klubnya wah top lagi. Dia bilang kalau di sini saya merasa nyaman karena Presiden Pak Yoyo dekat sama saya. Waduh. Ya sering telepon-teleponan, WhatsApp tuh sering gitu, komunikasi langsung bisa. Terus disediain driver pribadi sama Pak Yoyo. Dari kemana-mana tinggal drivernya aja. Enak pokoknya dia. Apartemennya bagus, terus dikasih keistimewaan, terus manajemennya kata dia
responnya cepat, responsif, mau butuh apa langsung, dan alhamdulillahnya orangnya juga gak neko-neko. Yang penting dituruti dia diem, gitu aja. Yang penting gajian lancar, dia cuma satu itu. Ya itu alhamdulillah. Berarti minimal sementara ini Marukawa merasa kopan ini gitu ya. Kopan. Merasa kopan ya. Enggak sementara Pak, sampai nanti. Minimal kan kalau kayak gitu kan Marukawa itu enjoy, ya kan? Alisesa juga enjoy, Jonathan juga enjoy, sehingga konsentrasi di pertandingan itu bisa lebih fokus ya, jadi nggak pikir ada permasalahan di rumah ada di mana. Nah, gitu. Memang kita mencoba memperlakukan pemain secara keseluruhan secara profesional mas, ya dari klub profesional. Alhamdulillah Pak. Nah sekarang saya tanya Pak, gantian ya. Monggo, apa lagi? Kenapa baru tahun ini jor-joran Pak? Ayo, biasanya kan ini yang di podcast kemarin terakhir saya belum nanya. Biasanya kan beliau ini sama PSIS ini memanfaatkan putra daerah atau membina anak muda, gitu. Sekarang kok jor-joran beli pemain bintang. Nah, sebenarnya begini Mas Adi. Sebenarnya kita tahun ini jor-joran bukan hal baru. Bukan hal baru. Tapi kita ini adalah planning jangka panjangnya kita. Dulu 2-3 tahun lalu, 2 tahun lalu atau tahun kemarin kita memang belum terlihat jor-joran. Belum terlihat. Tapi sebenarnya itu karena kita kehilangan kemampuan finansial dengan bermain di Magelang di luar kota. Terus habis itu semua kena pandemi. Semua tim mengalami hal yang sama. Sekarang kenapa kita terlihat berani jor-joran? Karena kita sudah kembali ke rumah. Rumah besar kita, Stadion Jatidiri. Dan itu sudah kita sampaikan 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu pada saat 4 tahun yang lalu pada saat kita naik pertama kali ke Liga 1, kita punya planning jangka pendek bertahan. Begitu naik kan bertahan dulu. Jangka pendek bertahan. Bertahannya berapa tahun? 2 tahun. Kenapa kita begitu? Karena kita nggak punya rumah. Kita main di Magelang. Kita anak baru. Walaupun klub kita itu klub legendaris, tapi PSIS baru masuk di Liga 1. Di iklim yang baru. Tadinya kita 9 tahun di Liga 2. 9 tahun di Liga 2 itu berat. 9 tahun ketinggalan pembangunan infrastruktur, ketinggalan pembangunan untuk kepercayaan sponsor, tiketing, profesional, semua kita ketinggalan. Padahal 9 tahun yang lalu kita sudah setara dengan Persik Kediri, Persib Bandung, Persija. Tapi kita degradasi 9 tahun, kan mundur. Nah, ini harus kita ulangi. Nah, itu sebenarnya kita sudah persiapan. Sekarang kelihatan begitu karena kita di rumah. Sebenarnya tidak mengejutkan. Tapi mungkin orang-orang yang nggak ngerti terkejut. Kenapa kok bisa dapat Marukawa? Nah, kenapa kok langsung bisa dapat Taisei dan Fortes? Kenapa bisa dapat pemain lokal seperti Wawan, Okto dan lain sebagainya? Begitu. Itu karena kita dipercaya sama pemain. Sebagian besar dipercaya dengan pemain. Marukawa itu Mas Aki tahu sejarahnya. Kenapa dia pilih PSIS Semarang? Karena dalam tanda kutip dia beranggapan PSIS ini klub profesional, lebih profesional daripada klub yang lain. Masalah negosiasi keuangan, semua klub punya kemampuan yang sama. Siapa sih yang nggak mau Taisei Marukawa? Iya kan? Siapa sih yang nggak mau Carlos Fortes? Nah, sebagai gambaran, sebenarnya kontraknya Taisei dan kontraknya Fortes itu nggak beda-beda jauh dengan kontrak pemain kita tahun lalu. Kontrak pemain asing kita tahun lalu itu harganya nggak beda jauh sama mereka. Kalau ada orang bilang, wah 10 kali lipat, itu hanya bahasa kita untuk pencitraan. Itu sekali-kali PSIS ben ketok sangar tau pencitraan tau. Gitu. Tapi sebenarnya enggak, kita punya kemampuan sama dengan yang lain. Nah itu saja Mas Haji. Jadi dan bahkan tahun ini itu baru awal start kita untuk naik. Nah tahun depan pasti akan banyak kejutan-kejutan lagi. Apalagi kalau AFC Pak ya. Amin. Sampai siapa si Taisei di Jepang buat podcast sama temennya loh. Gimana itu?
di Jepang. Di Jepang? Waktu dia pulang kemarin sebelum datang ke sini setelah sign sama PSIS. Pulang cerita-cerita sama temennya, pencitraan lah. Gaji saya setara pemain J-League 1. Gajinya setara J1? J1, ya. Wah, gajian ya? Iya. J-League ya? Cuma lagi bahasa Jepang. Saya nggak paham pertamanya. Nggak paham. Ada yang translate maksudnya apa ngomongnya. Oh, dia ngomong cerita saya dapat tawaran ABJ tapi saya milih PSIS. Saya sekarang di sini dapat gaji setara J-League 1. Ya mungkin dia tujuannya buat biar orang-orang Jepang tuh pada mau ke Indonesia. Jadinya langsung invasi. Musim ini banyak pemain Jepang langsung. Kita juga bawa ada 6 pemain Jepang baru ke klub-klub. Kira-kira si Taisei ini membuat semua klub latah apa ya? Trennya tuh jadi Jepang gitu. Melu-melu gitu loh, Pak. Jadi Jepang banyak. Tapi bagus. Ya, ganteng-ganteng loh semuanya. Kecil-kecil badannya, tapi larinya kencang-kencang kuat. Teknik tinggi semua ya. Teknik tinggi, sopan-sopan, diem-diem gitu, enggak yang suka keluar malam gitu enggak. Memang sekarang sepak bola industri. Ya. Oke. Tanya lagi Pak, siapa yang mau tanya Pak? Saya mau tanya atau jenengan? Udah gantian aku ya, Tata ya, gitu ya. Ya, tadi kan terkait Taisei, terus terkait Ali Sesa. Ali Sesa ini mungkin bergabung dengan PSIS nggak dianggap seheboh Taisei. Tapi sebenarnya kalau kawan-kawan lihat statistiknya Ali Sesa, lalu kurikulum vitae-nya Ali Sesa, serem ini anak ini. Serem. Dia pemain timnas di negaranya. Yang kedua, dia ternyata jebloan Arsenal. Iya, dia pernah main di Liga Inggris. Liga Inggris, Arsenal, Leicester. Wah, iya. Tetap ya. Iya Pak. Nah itu, kenapa kok gelem ning PSIS malah? Nah itu. Saya bicara, ya udah dong. Padahal aku saya kontrak. Yang pertama, dia lihat ambisinya PSIS. Lihat ambisinya PSIS itu. Ya, lihat ambisinya PSIS karena Liga baru selesai, Liga baru selesai, langsung besoknya sign Taisei sama Fortes. Berarti ya. Kalau ada orang ngomong PSIS nggak punya target juara itu, ya benar apa salah gitu? Iya, salah ya Pak. Salah. Walaupun saya nggak pernah ngomong kita target juara, tapi yang kita lakukan menuju ke sana. Orang bisa tahu, orang bisa baca gitu. Oh gitu ya? Dia bisa Liga selesai 34 pertandingan selesai. Besoknya langsung pengumuman Taisei. Belum ngapa-ngapain, orang baru selesai ngaso-ngaso aja belum. Dan besoknya announce Taisei sama Fortes. Nah, jadinya awalnya gila ini klub ini, berarti top ini. Serius? Ambisius, serius. Ya, terus serius. Punya plan, terus dia cek dulu di Google stadionnya apa, kotanya namanya apa, dicek di YouTube. Wah, oke, saya mau di sini. Jadi langsung gitu. Apalagi ada Taisei juga kan. Iya. Udah langsung. Terus saya ceritain presidennya gini-gini, terus dia mau ngomong sama presiden, dengan ngobrol langsung. Oke, saya langsung mau di sini. Sesimpel itu. Simpel ya. Berarti karena ngobrol karo aku kuwi makanya itu sidone Semarang. Iya. Biasa alhamdulillah. Ya aku di jimat khusus Iya. ya. Saya juga mau sama gara-gara presidennya humble direct ya kan. Ini juga pasti Fortes juga. Ya, betul. Nah, itu kan kemarin saya dengar itu si Ali kan tadinya mau ke Eropa memang. Iya. Itu kan makanya kok tadinya sudah mau kembali ke Eropa bermain di sana terus balik nih gak PSIS Semarang itu kan ada juga bertanya-tanya itu, dan ternyata juga dia itu pemain profesional. Dia bermain timnas selesai tanggal 13 ya. 13 ya. Juni. Tanggal 14 kembali ke negaranya, ke rumah, sorenya langsung terbang ke Semarang. Aku nggak pernah punya pemain kayak gitu. Nggak ngaso-ngaso sih gitu. Nggak ngaso-ngaso sih, lihat-lihat sih, apa ngopi-ngopi sih, ora langsung mabur. Sampai sini langsung minta main. Di sini langsung minta main, dan nggak belum diganti. Dan mainnya api. Loh, tanya lah nih. Kemarin mainnya bagus banget. Kalau golnya gara-gara langsung muntah aja. Dia kalau halo ini semua crossing mentah semua. Masih punya kecepatan build up juga bagus. Ya, itu top. Di belakang jadi tenang. Jadi alhamdulillah makanya tinggal semua tuh sebenarnya PSIS komplit buat jauh juara atau minimal AFC. Tinggal nanti konsistensinya aja Pak. Iya.
kira-kira ono kiper rak sing meh gelem ning PSIS Semarang iki sapa sing Ada. Ada. Ada Pak. Lokal ya. Hah? Lokal ya. Lokal dong. Iya, Lokal. Ganteng ya? Ganteng. Kira-kira wani kode-kode lah. Timnas. Oke, jadi tolong wujudkan cita-cita Amin, kita amin. itu. Amin, amin. Ya, Amin. nanti carikan kiper buat PSIS Semarang Siap. supaya kita bisa benar-benar merengkuh AFC itu nanti. Ya, iya, Pak. Ya. Ya itu kalau memang AFC kan duitnya nambah banyak Pak. Bisa. Ya. Siapapun bisa. Amin. Amin. Dengan kan tugasnya banyak nih. CEO, DPR, Ya. Ketua Asprof, macam-macam lah. Ya. Exco PSSI, kepala rumah tangga. Tapi kok masih sering, maksudnya WhatsApp saya kok sering dibales, masih balasnya cepat, ketemu juga gampang. Kok bisa gitu loh Pak? Saya cuma bingungnya itu aja. Kok gimana bisa bagi waktu itu gimana? Iya, jadi kalau saya itu berusaha bagi waktu. Ya. Dan alhamdulillah selama ini saya bisa bagi waktu dengan baik karena saya selalu memosisikan diri saya sesuai kapasitas saya. Oh. Contoh, saya ketua Asprof Ya. PSSI Jawa Tengah. Ya. Saya tugasnya adalah membuat kebijakan, membuat program-program yang baik untuk PSSI Jawa Tengah. Saya jabarkan, setelah itu anak buah melaksanakan. Oh Nah, gitu. saya ketua Asprof, tapi saya harus menentukan ini itu. Saya enggak, karena saya enggak menguasai semua, tapi Oke, saya paham. pucuk pimpinan. Begitu juga saya di PSSI. Saya eksekutif komite, bukan ketua umum. Bukan ketua umum ya. Dan saya eksekutif komite, bukan sekjen. Ya. Nah, kalau saya eksekutif komite, tugas saya adalah pada saat rapat eksekutif komite, saya memaparkan aspirasi hak yang punya klub Liga 3, Liga 2, Liga 1 punya aspirasi apa, saya perjuangkan untuk menjadi aturan liga. Saya perjuangkan untuk menjadi regulasi-regulasi. Contohnya supporter nih sekarang lagi rame flag. Wah, flag dukung. Wah, gitu. Nah, itu kenapa? Oh, ternyata dari AFC ada aturan flag. Jadi kita harus gini. Saya sampaikan bahwa anak-anak itu suka main flag. Itu, ini adalah sebagian gini-gini. Itu tugas eksekutif komite. Dan saya sebagai eksekutif komite, ibaratnya bahasa Semarang ini, orang banyak urusan yang lain. Karena saya hanya memosisikan diri sebagai anggota eksekutif komite. Enggak cawe-cawe ya Pak ya? Enggak cawe-cawe, contoh saya jadi kepala keluarga. Ya. Kepala keluarga di rumah yang masak ya istri saya. Ya, betul. Ya kan? Yang ngurusi anak saya tugasnya nyari duit, belanjanya rumah Pak. Terus beres, ya sudah. Saya nggak mungkin terus melu-melu malam-malam ngajari anak-anak nggak PR. Nah, gitu ya. Itu kita memosisikan diri sebagai fungsi ataupun kita itu sekarang ada di posisi mana. Oke. Itu insya Allah kalau itu bisa dijalankan, kita lakunya enak Mas. Oke. Terus kita punya HP. Kita HP. punya HP, Ya. di dalamnya ada WhatsApp. Kita harus komitmen kalau di WhatsApp konco ya bales. Oh. Kalau kamu nggak mau diganggu, ya nggak usah diinstal WhatsApp. Selesai. Jangan punya HP. Iya. Ya, tapi kamu punya HP, punya media sosial, tapi di WhatsApp nggak balas. Nah, itu namanya nggak punya komitmen. Nah, kita harus komitmen. Masuk. Ya, gitu. Ya. Itu makanya kalau saya punya HP 2 ini, Ya. jadi tak bagi. Bukan Nah, 3. itu saya harus punya komitmen terhadap dua-duanya. Gantian, yang ini. Walaupun saya mesti lagi repot, kayak sekarang lagi podcast, mungkin 2 jam gitu ya. Tapi nanti setelah itu saya pasti buka untuk tak balas. Sebisanya pendek. Oh. Itu komitmen kita. Jadi kalau kita melangkah harus punya komitmen. Jangan kita hanya melangkah gelem duite, tak gelem kerjane. Itu biasanya nanti nggak berkah Mas. Jadi yang maha kuasa nanti pasti akan banyak cobaan. Dompetnya hilang, ya, handphone hilang. Kalau nggak belum punya pacar, belum punya istri, lagi pacarnya tidak pedot lah, itu juga tak berkah. Makanya saya Itu aja sih, saya jalanin aja, jalan gitu aja. harus belajar berarti.
kadang-kadang pusing gitu kalau lagi sibuk, tapi kok saya pikir jadi kan kok gampang banget gitu, kayak Iya. mau bagi terus WhatsApp kok masih dibalas cepet. Nah itulah saya berarti harus belajar dengan beliau. Mas Adio sama. Saya malam-malam jam 1 tidur terus melek. Duh, aku butuh gelandang pemain asing posisi gelandang yang paling top sa Indonesia, tak WA Mas lagi harus. Iya, emang tidurnya kayak kan. saya baru kalah. Itu jam 1 malam loh. Iya, kan tidurnya pagi Pak. Pokoknya ready terus standby. Gitu sih Pak. Teman-teman semuanya, ya itu tadi ngobrol ringan sama Mas Agi Eka, ya orangnya ngabel ya, asik ya. Ini udah Semarang, foto kita Semarang kemana? Ya doakan Mas Agi tetap sehat, terus usahanya sukses. Yang paling penting itu tiap tahun bawa pemain-pemain bagus ke PSIS. Oke, ya. siap Pak. Mas Agi ya, oke, terima kasih ya.